Halo guys, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Loti Triu dengan posisi NIM 1803030040, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dari tugas yang diberikan yaitu untuk membuat sebuah video. Di sini videonya berupa video parodi untuk menjelaskan suatu isi buku. Di sini yang dijelaskan yaitu buku yang diambil yaitu buku bab 8, di mana bahwa buku bab 8 memiliki topik yaitu gerakan sosial. Di sini kita bisa tahu bahwa gerakan sosial adalah ini sekumpulan ini orang yang membentuk kelompok untuk menyampaikan aspirasinya yang diinginkan, yaitu aspirasi yang mereka anggap bahwa itu aspirasi yang tepat dan dapat membawa perubahan besar bagi wilayah. Halo guys, di sini pembuatan video yaitu video yang diberikan yaitu pembuatannya berupa video parodi di sini untuk menjelaskan bagaimana gerakan sosial, di mana bahwa gerakan sosial ini adalah sekumpulan individu yang membentuk kelompok untuk mendapatkan hasil yang sama atau tujuan yang sama. Di sini kita bisa lihat bahwa sekumpulan ini bebek di sini bukanlah merupakan gerakan sosial, tetapi gerakan sosial ini berupa narasi-narasi yang penting untuk dapat diterima. Baik, dari sini kita bisa melihat ada sekelumpulan anak kecil yang sedang memain game. Di sini kita tidak bisa dapat disimpulkan bahwasannya ini perkumpulan ini adalah sebuah gerakan sosial, tetapi kita bisa lihat bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang ditujukan untuk menemukan hasil yang memuaskan atau pemikiran-pemikiran yang logis untuk dapat membantu sesama. Apabila perkumpulan seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai gerakan sosial, karena dimana kita bisa tahu bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang dibentuk untuk mendapatkan suatu argumen yang dapat menciptakan suatu perubahan yang besar. Jadi dari sini kita dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial ini memiliki dampak yang besar, dan di mana bahwa gerakan sosial ini adalah perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, sehingga membentuklah suatu keserasan untuk memaparkan hasil-hasil buah pemikirannya dan membulatkan menjadi satu tujuan. Dan yang berikut guys, kita bisa dapat ambil contoh lagi dengan permainan sepak bola yang dilakukan tiga orang anak di sini, bahwa kita bisa lihat di sini tidak dapat disimpulkan bahwa ketiga anak ini adalah sebuah perkumpulan individu yang membentuk suatu kelompok, di mana bahwa ini tidak terbentuknya gerakan sosial, karena kita bisa ambil kesimpulan bahwa gerakan sosial adalah sekumpulan orang yang melakukan suatu narasi untuk menyampaikan tujuan dan aspirasinya. Yang dimaksudkan gerakan sosial di sini adalah di mana bahwa kita bisa ambil contoh adalah RUU Cipta Kerja yang mengalami suatu hambatan, di mana bahwa masyarakat tidak menyetujuinya, sehingga membentuklah masyarakat yang tidak menyetujui itu membentuk suatu kelompok untuk mengajukan aspirasinya bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah itu tidak tepat. Baik guys, di sini kita bisa lihat ada tiga orang yang sedang tawuran, di mana kita bisa lihat bahwa di sini tidak dapat disebutkan gerakan sosial karena di sini tidak memiliki tujuan yang sama. Dan gerakan sosial adalah di mana bahwa memiliki tujuan yang sama yang dapat menginspirasi banyak orang untuk melihat bahwa apakah ini tepat dan benar atau tidak. Dari sini gerakan sosial adalah gerakan di mana perkumpulan orang yang melakukan suatu aspirasi. Kita bisa melihat bahwa gerakan sosial di sini tidak akan terpaku pada gerakan yang menghasilkan suatu hal yang positif, tetapi ada juga gerakan yang menghasilkan suatu hal yang negatif. Kita bisa contoh saja dengan kasusnya Ahok, di mana bahwa di sana kita bisa lihat bahwa kalau dari rekam jejaknya saja dia mengatakan bahwa dia tidak mencela agama tertentu, tetapi karena ada sekelompok orang yang memberikan doktrin atau memberikan donatur kepada
beberapa orang sehingga terbentuklah suatu gerakan sosial untuk menjatuhkan si Ahok tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tidak semua gerakan sosial ini dapat bermanfaat, dan ada beberapa segelintir orang juga yang mengatakan bahwa mereka melakukan gerakan sosial itu karena atas paksaan atau diiming-imingkan sesuatu dari donatur tersebut. Jadi ini dapat dikatakan bahwa tidak semua gerakan sosial membawa perubahan, dan adapun tujuan-tujuan di sini untuk menciptakan suatu kesimpang siuran sehingga gerakan sosial ini tidak lagi tepat, tetapi gerakan sosial ini menjerumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang berbau dengan sifat-sifat negatif. Dan yang berikut lagi kita bisa melihat bahwa beberapa orang mengatakan bahwa yang mereka ikut dalam gerakan sosial ini mereka terkadang merasa menyesal karena apa yang mereka harapkan ini tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan, dan ada sekelompok orang atau donatur yang merasa senang karena hal yang dia inginkan itu dapat tercapai, walaupun dia mengeluarkan uang yang cukup banyak atau budget yang banyak, tetapi dia tidak merasa dirugikan karena apa yang dia inginkan itu dapat tercapai. Contohnya lagi kita bisa lihat bahwa yang dilakukan demo untuk menentang UU Cipta Kerja, di mana kita bisa melihat bahwa ada mahasiswa yang kedapatan tertangkap oleh pihak berwajib dan diinterogasi, di mana mereka menjawab bahwa mereka cuma ikut arus dalam demo tersebut, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari UU Cipta Kerja, sehingga kita bisa lihat bahwa gerakan sosial sini tidak dapat terbentuk karena dalam karakter yang tertangkap tersebut, karena kita bisa tahu bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang membawa perubahan dan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Itu mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.